Allah membuat aku istimewa. Allah membuat aku istimewa. Wah, benar nggak ya? Aku istimewa apa ya? Aku kan tidak pintar. Nilai ujianku juga jelek. Ih, kayaknya aku nggak istimewa deh. Allah membuat aku istimewa. Istimewa apa? Coba lihat aku ini. Aku gendut. Jelek. Kawan-kawanku juga sering ngolokin aku gendut. Allah membuat aku istimewa. Benar nggak sih? Aku istimewa apa ya? Coba lihat temanku ini. Cantik kan dia? Manis sekali. Putih. Coba lihat aku ini. Nggak cantik. Hitam. Coba lihat nih pipiku. Ada bintik-bintik hitamnya. Hmm, Allah membuat aku istimewa. Bener nggak sih? Istimewa apa ya? Coba lihat badanku ini. Pendek kan? Teman-teman yang lain tinggi, besar. Kenapa aku pendek ya? Wah, adik-adik, kasihan ya mereka. Bagaimana? Apakah ada juga nih di antara adik-adik yang pernah berpikir seperti teman-teman ini? Kalian tidak tahu betapa kalian diistimewakan oleh Tuhan Allah. Kamu adalah seorang yang istimewa. Mau tahu buktinya? Firman Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Tetapi pada saat Tuhan Allah menciptakan manusia ada keistimewaan. Ciptaan yang lain diciptakan dengan firman saja, tetapi manusia dibentuk Tuhan Allah sendiri. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan Allah menciptakan manusia segambarnya, yaitu seperti Allah. Dan Tuhan Allah mempunyai rencana yang luar biasa. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wah, dunia berkembang biak, manusia pun banyak sekali. Tetapi, teman-teman, pada saat Tuhan Allah membuat kamu, jauh-jauh sebelumnya kamu lahir di dunia ini, Tuhan Allah membuat rencana yang luar biasa. Tuhan Allah membuat ayah dan ibu bertemu dalam rencananya. Lalu Tuhan Allah membuat kamu dalam rahim ibu sebagai hasil cinta antara orang tua kamu. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kamu dilahirkan dalam kasih sayang papa mama, dibesarkan dalam perlindungan papa dan mama.
Kamu sebagai anak kesayangan Tuhan Allah dititip kepada papa mama kamu. Nah, Tuhan Allah berkata kepada adik-adik saat ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Nah, adik-adik tahu Allah mempunyai rencana yang luar biasa untuk masa depan adik-adik, supaya kamu memuliakan Tuhan Allah melalui kehidupan kamu, menyatakan betapa hebatnya Tuhan Allah. Tuhan Allah hendak kamu menjadi berkat bagi dunia. Oleh karena itu, kamu tidak boleh katakan, kok aku kayak gini ya? Aku jelek, aku pendek. Wah, adik-adik tidak boleh membandingkan diri adik-adik dengan orang yang lain ya. Karena Tuhan Allah membuat setiap orang secara unik. Nah, tidak ada seorang pun yang sama adik-adik. Anak kembar pun ada perbedaannya loh. Kamu harus merasa bangga pada dirimu sendiri. Karena Tuhan Allah menciptakan kamu seperti Tuhan Allah. Kamu adalah anak Allah dan kamu harus bangga ya pada dirimu sendiri karena Tuhan Allah menciptakan kamu istimewa. Nah, adik-adik, Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Jadi adik-adik mulai dari sekarang, adik-adik harus bangga karena Tuhan katakan semua adik-adik berharga di matanya Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan Allah mengasihi adik-adik semua. Puji Tuhan.